Libasukum yukrimukum qoblal julus. Pernah dengar kan? Pakaian kamu memuliakan kamu sebelum duduk. Wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Udah duduk kita, yang memuliakan kita adalah ilmu kita. Setelah adik-adik lama di sana, balik lagi ke Rantau Perapat ataupun ke Labuan Batu ini, bisa jadi kami yang ada di depan ini tidak ada lagi. Tengok Ustaz Supriyadi sakit giginya udah. Ustaz Randy udah poning kepalanya katanya. Jadi kalianlah yang akan menggantikan yang di depan ini, termasuk yang di samping sana. Sangat rugi kalau kita sudah sampai di Mesir tak pernah kita telaki Al-Quran sama orang Mesir, langsung sama orang Arab. Kampus itu ada makna qadim, ada makna jadid gitu kan. Biasanya kalau anak syariah, anak usuluddin, anak lughah itu akan berada di bangunan makna qadim, bangunan lama. Ya. Kalau kuliah insaniyah, humaniora dan yang lainnya, kedokteran itu biasanya di makna jadid. Nah, ketika masuk di makna qadim dengan situasi yang Nurul akan bisa bayangkan di dalam ruangan itu bukan seperti bangku di kuliahan kita di sini, tidak. Bangkunya itu panjang. Kalau ada ruangan ini sepanjang ruangan ini nanti bangkunya gitu kan. Dosennya di depan, nanti mau juga ada yang bangunannya yang tempat duduknya bertingkat gitu. Jadi, ya kayak stadion. Jadi Nurul jangan nanti merasa bingung gitu kan, karena orang Mesir itu gitu kan yang akhwatnya aja gitu kan. Kalau kita di sini kurang sopan, mereka itu naik ke meja kita itu melewati mau ke itu biasa sama mereka. Kalau kita kan kurang sopan. Jadi gitu. Pada hari ini kita laksanakan ya, kalaupun bahasanya bukan training, kombur-kombur lah. Ya weh. Ya, jadi artinya apa? Ustaz-ustaz ini tadi bercerita tentang pengalaman. Ya. Kalau dulu kan waktu kita belajar bahasa Inggris pesantren, saya pernah juga belajar bahasa Inggris walaupun tak pernah lulus. The experience is the best teacher katanya, ya. Pengalaman adalah guru terbaik. Jadi orang ini cerita ini Ustaz tadi pengalaman, ya. Cumanya tak ceritakan orang itu dulu gimana orang itu kena copet di bus. Itu tak ceritakan orang tuh, ya. Ada yang sampai ke Mesir satu pakaian pun tak punya balik. Tak ada lagi. Jadi artinya apa? Kalau itu kan kenangan buat sendiri saja lah itu. Sama seperti saya ketika menikah, pulang ke Mesir hanya bawa duit $100. Selama pesawat menangis saja Gorja. Dulu ketika berangkat sendiri saja bawa $500, sekarang bawa istri $100. Di mana lah kami tinggal di bawah jembatan Sungai Nil dan pergi ke Mekah itu atas panggilannya Allah, bukan panggilan kandepak, panggilan Allah. Ya. Nah, kalau ke Mesir ini panggilan siapa? Ya, ini juga adalah panggilan Allah. Berapa masyarakat Labuan Batu? 500.000 lebih. Tahun ini yang bisa sampai ke Mesir insya Allah berapa? Cuma 3, walaupun Padlan hitung 2. Ya. Cuma 3 orang, cuma itu. Dari 500.000 lebih. Makanya kalian ini adalah orang-orang terpilih. Ya, ini sebuah kesyukuran. Jadi adik-adikku sekalian, maka pesan ya tentang Kal-Azharan ini jadi adik-adik, kalau guru kita dulu bilang kalau orang sudah pernah minum air Zam-Zam, maka dia akan datang kembali untuk meminum air Zam-Zam itu. Maka orang yang sudah pernah minum air Sungai Nil, maka insya Allah dia akan kembali datang untuk meminum sungai air Nil itu. Insya Allah. Ya. Jadi kalian hari ini baru ke sana nanti untuk minum sungai air Nil. Kami mungkin entah kapan lagi akan ke sana. Jadi ke Al-Azharan, tentang Al-Azhar ini adalah kampus ya. Jadi kalau kawan saya dulu bilang apa? Al-Azhar ini kampus yang unik. Kenapa? Masuknya gampang, keluarnya susah. Ya.
Tidak ada kampus sesulit daripada Al-Azhar. Makanya dulu awak waktunya begitu nyampe, kok bisa bang ini 8 tahun tak selesai, saya pikir. 8 tahun tak siap S1. Padahal dia sudah S3. Ya, S3, S1-nya belum siap. Ada namanya Bang Thohir, orang Ogut, Gunung Tua. Ya, sampai sudah beranak, terakhir anaknya sudah selesai kuliah, dia tak juga selesai kuliah. Kenapa? Karena memang itulah Al-Azhar. Dia tidak ingin mengeluarkan orang dari kampusnya kecuali memang orang yang sudah layak untuk ya menyebarkan ilmu ke tengah masyarakat. Maka kan LC itu apa? Licence. Ya. Walaupun sekarang bilang orang langsung cair. Artinya sudah diizinkan kita untuk menyampaikan ilmu yang kita dapatkan. Maka tak sembarangan orang yang bisa keluar dari Al-Azhar. Maka ini yang kita pahami. Tapi kalau materi yang secara umum, dosennya untuk semua itu akan menyampaikan dengan bahasa amiyah. Ya, jadi bagaimana kita bisa memahami pelajaran kalau kita tidak paham dengan bahasa amiyah itu gitu ya. Jadi bahasa amiyah itu juga nggak ada pelajarannya, nggak ada bukunya, itu nggak ada gitu ya. Kalau dari orang Mesir sendiri, mungkin nanti bisa jadi dari mahasiswa Mesir sendiri, mahasiswa Indonesia yang di Mesir, ada aja yang kreatif untuk buat kosakata amiyah untuk anak-anak baru. Banyak juga mahasiswa yang lancar seperti orang Mesir sendiri juga itu banyak. Saking seringnya lah dia berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar orang Mesirnya. Jadi dia udah lancar kali bahasa amiyahnya gitu. Tapi kalau kita itu tadi, kalau kita seringnya ya sama orang Indonesia aja, semua kegiatan sama orang Indonesia, mungkin kita nggak akan tahu nanti bahasa amiyah. Jadi kita taunya dari itu tadi, membeli makanan, tanyai aja. Mereka malah senang kalau kita nanya apa bahasa ininya, apa itu mereka senang. Itulah orang Mesir. Ya, bahasa basi kita mujamalah namanya. Itu mereka sangat senang. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Mungkin ada yang nanti kalau dia tidak tahu apa bahasanya, mungkin praktek lah. Kalau mau beli ayam ya praktekkanlah mungkin suara ayam gitu ya kan. Tapi kalau udah habis itu baru tanya apa sama mereka, apa bahasanya, seperti itu. Mau berteman dengan orang Mesir itu lebih ini lagi. Dia pun nanti kalau kita berteman dengan orang Mesir di kampus, mereka pun akan mau juga minta ajari sama kita bahasa Fusha. Jadi dia ngajari kita bahasa amiyah, kita bisa ngajari mereka bahasa Fusha. Kita ya orang Indonesia jangan lupa jaga akhlaknya, ya, jaga kelakuan, sikap, ya, karena tidak sama kultur kita dengan mereka. Banyak yang di situ sebenarnya aib, ya, misalnya jongkok ya. Kalau kita di sini jongkok di tepi jalan itu biasa. Kalau di sana katanya apa nanti? Haram alaik, illatul adab katanya. Ya, qillatul adab kalau bahasa fushanya, qillatul adab kalau bahasa amiyahnya illatul adab katanya. Jadi tidak boleh, karena mungkin jongkok itu dia dianggap seperti mohon maaf buang air besar. Kemudian orang Mesir ini nampak seperti kita orang Sumatera juga nya. Orang itu suara lantang ya, bukan kayak mohon maaf kita orang suku Jawa agak kalem, tidak, mereka lantang. Nanti keras ngomongnya, tapi sebenarnya hatinya baik. Apalagi kalau kita bilang shallu ala nabi, seperti yang dikatakan di ayat-ayat cinta itu, memang kebanyakan seperti itu. Ketika bertengkar, saya pernah di Tramko bertengkar itu. Jadi ketika bertengkar ada yang melerai dengan mengatakan shallu ala nabi, itu agak reda memang. Ya, meskipun selanjutnya masih mau bertumbuh juga. Ya, jadi ada banyak beberapa yang Mesir kita tak sama dengan mereka. Ya, kedua tadi menjaga akhlak. Ya, kemudian beradaptasi dengan baik. Yang ketiga selanjutnya jaga nama diri, harga diri kita, jaga nama baik bangsa kita. Kemudian di sana ya kita ikuti aturan yang ada di Mesir, ya.
Kalau di sana kita dilarang nanti biasanya sama kedutaan-kedutaan kita untuk mengikuti unjuk rasa, ya, maka kalau bisa kita pun jangan ikut-ikutan. Ya. Kita ada banyak batasan di sana, maka ini harus dijaga.